Kita akan melanjutkan perenungan firman Tuhan hari ini, memasuki minggu eksposisi, melanjutkan eksposisi dari surat Yakobus. Baik, kita akan membaca bagian firman Tuhan, Yakobus 1 ayat 19 sampai ayat 27. Saya akan membacakan bagi kita semua. Demikian firman Tuhan. Hai saudara-saudara yang kukasihi, ingatlah hal ini. Setiap orang hendaklah cepat untuk mendengar, tetapi lambat untuk berkata-kata, dan juga lambat untuk marah. Sebab amarah manusia tidak mengerjakan kebenaran di hadapan Allah. Sebab itu, buanglah segala sesuatu yang kotor dan kejahatan yang begitu banyak itu, dan terimalah dengan lemah lembut firman yang tertanam di dalam hatimu, yang berkuasa menyelamatkan jiwamu. Tetapi hendaklah kamu menjadi pelaku firman, dan bukan hanya pendengar saja. Sebab jika tidak demikian, kamu menipu diri sendiri. Sebab jika seorang hanya mendengar firman saja dan tidak melakukannya, ia adalah seumpama seorang yang sedang mengamat-amati mukanya yang sebenarnya di depan cermin. Baru saja ia memandang dirinya, ia sudah pergi atau ia segera lupa bagaimana rupanya. Tetapi barang siapa meneliti hukum yang sempurna, yaitu hukum yang memerdekakan orang, dan ia bertekun di dalamnya, jadi bukan hanya mendengar untuk melupakannya, tetapi sungguh-sungguh melakukannya, ia akan berbahagia oleh perbuatannya. Jikalau ada seorang menganggap dirinya beribadah, tetapi tidak mengekang lidahnya, ia menipu dirinya sendiri, maka sia-sialah ibadahnya. Ibadah yang murni dan tak bercacat di hadapan Allah Bapa kita, ialah mengunjungi yatim piatu dan janda-janda dalam kesusahan mereka, dan menjaga supaya dirinya sendiri tidak dicemarkan oleh dunia. Sedemikian jauh pembacaan firman Tuhan. Berbahagialah kita yang membaca, merenungkan, dan melakukan firman Tuhan di dalam kehidupan kita hari lepas hari. Kita akan mengupas ayat demi ayat dari bagian firman Tuhan yang ditulis oleh Yakobus. Penulis surat Yakobus ini bukan Yakobus yang murid dari Yesus Kristus, karena ada dua orang Yakobus murid Yesus Kristus. Ya, bukan murid, tetapi ini saudara dari Tuhan Yesus Kristus. Jadi Yusuf dan Maria setelah menikah punya anak juga, Yakobus salah satunya, dan Yakobus ini pemimpin gereja mula-mula di Yerusalem. Karena itu dia hidup banyak tahun bersama dengan Yesus Kristus yang adalah kokotiri, dibilang kokotiri, ya kokotiri lah ya, satu ibu, kokotirinya. Jadi dia banyak tahu. Kalau kita baca semua bagian dari kitab Yakobus, banyak kaitannya, tema-temanya, ada irisan-irisannya atau paralel dengan tema-tema khotbah di bukit. Matius pasal 5, 6, dan 7. Ya wajar lah, namanya juga kakak adik. Ya, jadi kita akan belajar. Ini sangat sederhana, sangat aplikatif, tapi juga sangat mendalam. Ya, kalau surat-surat Rasul Paulus sangat teologis, sangat tinggi pengertiannya. Kalau surat dari Yakobus sangat praktis tulisannya. Kita akan bersama-sama menelusuri, menjelajahi satu demi satu ayat yang ditulis oleh Yakobus. Di ayat pertama tadi dikatakan, hendaklah engkau cepat mendengar. Ya, ini sangat diikuti oleh orang dari zaman dahulu sampai zaman sekarang. Kita semua cepat mendengarkan. Ya, saya ingat dulu, ya bukan cuma dulu, sampai sekarang kali ya,
Kalau kita ada di dalam inner circle kita, teman-teman terdekat, ya, saudara-saudara yang paling akrab dengan kita, lalu ketika kita jalan menuju kepada geng kita itu, lalu mereka lagi ngomong-ngomong, pasti kita langsung apa. Ya, cepet denger, apa sih? Mau tahu aja apa? Mau tahu banget? Mau tahu banget dong, ya. Baru dikasih tahu, wah iya, waduh, dapat berita ter-up to date, langsung posting. Ya. Cepat mendengar, tapi bukan mendengar itu yang dimaksudkan di sini. Ya, kalimat dari Rasul Yakobus, Rasul lagi, dari Yakobus, cepat mendengar ini kaitannya dengan firman Tuhan. Karena itu firman timbul dari pendengaran, ya, bukan pendengaran dari obrolan-obrolan warung kopi, tapi mendengarkan firman Tuhan. Karena pada waktu itu berbeda sekali dengan kita sekarang. Kita semua sekarang memegang Alkitab, baik yang edisi cetak, ya, yang printednya atau yang aplikasinya. Kalau zaman itu tidak semua orang pegang, ya, hanya pemimpin-pemimpin saja yang punya kitab suci. Karena itu kebiasaan orang pada zaman itu sampai beratus-ratus tahun setelahnya, bahkan 1000 tahun lebih setelahnya, sebelum ditemukan mesin cetak, ya, pada abad ke-16, masih sedikit sekali orang yang memegang kitab suci, edisi cetakan. Ya, dulu kan ditulis di perkamen, ya, di kulit binatang, sehingga kebanyakan kitab suci itu dibacakan. Jadi umat itu mendengar, makanya firman timbul dari pendengaran, ya kan? Karena jarang yang baca. Tetapi kalau sekarang kita bisa membaca firman Tuhan, kita bisa mendengar firman Tuhan, bahkan kita menonton firman Tuhan. Ya, bahkan kita memvideokan, mengikuti live streaming. Ya dulu nggak ada seperti itu. Karena itu telinga kita harus kita buka, harus cepat mendengar. Ya, tentu tulisan di surat yang lain juga dikatakan engkau lamban untuk mendengar. Yaitu maksudnya dengar firman Tuhan tapi tidak mau menerimanya, menolaknya, atau setidak-tidaknya mau dengar tapi tidak mau taat. Karena itu Rasul Yakobus memberikan nasihat yang sangat praktis kepada orang-orang percaya yang ada di perantauan kalau kita baca pembukaan suratnya di surat Yakobus ini. Kemudian kalau mendengar tentang firman Tuhan, dan termasuk kalau kita di gereja kita ada kelompok kecil, ya, itu juga kesempatan. Karena kita semua mau saling berbagi. Jangan cuma satu arah saja. Kalau di hari Minggu kita bagus, ada mimbar, ada pendeta yang berkhotbah, tetapi itu sifatnya satu arah. Karena itu kita perlu komunitas sendiri yang orangnya sedikit, sehingga setiap orang punya kesempatan untuk mendengar. Bukan cuma ngomong doang, ya, tetapi kita perlu diisi oleh firman Tuhan. Dan mendengar ini adalah skill juga. Skill yang sangat penting. Ya, seharusnya kemampuan untuk mendengar, terutama firman Tuhan, dan mendengar orang lain itu harus terus dikembangkan. Makin kesini kita makin susah untuk mendengar. Dan makin tidak suka untuk mendengar. Kita sukanya apa? Komen. Ya, kita sukanya komen. Bahkan ada orang yang nonton YouTube, akhirnya bukan lihat kontennya, lihat komennya. Komennya apa aja sih ini, banyak banget lucu-lucu komennya. Ya, nah kita harus cepat untuk mendengar. Tetapi lanjutannya kita harus lambat berkata-kata. Wah, ini bukan speech delay ya. Waktu anak saya 2 tahun belum pintar ngomong, saya takut. Ini udah diem-diem aja, ngomong jarang, udah diajarin ngomong yang nggak benar-benar. Jangan-jangan speech delay. Ya, bukan itu yang dimaksudkan di sini. Ya, kita sering mendengar atau kita pernah membaca atau bahkan kita ngajarkan anak kita. Kenapa Tuhan memberikan 2 telinga dan 1 mulut? Ya, minimal kita harus mendengar 2 kali lipat daripada kita berbicara. Karena itu telinga ini mengapit, ya, mengapit di kiri kanan, di tengahnya ada mulut untuk berkata-kata. Ya, itu gambar yang di atas itu adalah gambar cara orang melihat, ya, kalau orang trauma udah kebanyakan dicerewetin, ya dia ngelihat orang gitu, mulut semua, ya, ngelihat muka orang mulut semua. Itu mungkin karena dia terlalu trauma, ya.
Atau yang digambar yang bawah, ya, dia karena tidak berbakat untuk mendengar kata-kata, ya, kadang bahasa bapak-bapak celotehan, ya. Kalau bahasa kelompok paduan suara, saya dinyanyikan oleh istri saya. Wah, merdu sekali, ya, dinyanyikan. Nah, kita diminta, ya, umat Tuhan dinasehati oleh Yakobus untuk lambat berkata-kata. Maksudnya jangan dikit-dikit langsung ngomong, dikit-dikit langsung komen, dikit-dikit langsung bantah. Dengar dulu. Ya, ini penting sekali. Termasuk ketika kita berkomunikasi dengan anak kita. Seringkali kita sebagai orang tua karena kita jauh lebih pintar daripada anak kita jauh lebih berkuasa, dan kita pasti jauh lebih berpengalaman daripada anak-anak kita. Mereka ngomong belum penuh kalimatnya, udah papa udah tahu. Maksud kamu begini. Papa pernah muda, kamu nggak pernah tua. Ya, kita langsung menganggap enteng anak kita. Sebenarnya karena kita malas aja mau dengar. Ya, kita nggak sabar. Padahal misalnya anak kita itu butuh didengarkan dengan utuh. Karena bisa jadi ada hal-hal yang kita nggak ngerti. Cuman kitanya aja yang sok tahu. Ya, kita nggak mau dengar sampai utuh. Nah, karena itu kalau kita berbicara atau orang berbicara, kita dengarkannya sampai utuh dulu. Supaya kita tahu apa maksudnya. Dan tentunya lambat untuk marah. Waduh, ini nggak gampang. Ini nggak gampang. Ya, kalau orang kesalahannya ringan, mungkin kita masih bisa menasihati baik-baik. Ya. Tetapi kalau kesalahannya itu besar, dampaknya besar, ya baik secara moral, spiritual, apalagi finansial, ya makin emosi biasanya ya. Kadang kan kita marah sama anak bukan kadar kesalahannya, tingkat kerugiannya yang menentukan kadar kemarahan kita. Ya, kalau anak berbuat sesuatu misalnya, waduh ada barang kesayangan kita, rusak gara-gara anak kita, barang baru beli, wah emosi padahal nggak sengaja kesenggol. Tapi kita marahnya luar biasa, karena kita merasa ruginya gede. Ya, lambat untuk marah, itu yang disuruh oleh firman Tuhan melalui Yakobus. Ya. Ketika orang sudah mulai mendidih emosinya, fungsi rasionya itu mulai berkurang. Dan kalau kita terus, bahkan ada orang kalau udah marah, dia memprovokasi dirinya sendiri. Ya, memprovokasi, jadi dia marah, dia bikin tambah marah dirinya sendiri. Dia tambah semangat, dia lihat orang kecil semua, dan dia membesar. Wah, seperti gambar itu ya. Dia marah sepuas-puasnya. Dan seringkali setelah puas marah ada penyesalan. Ya. Karena apa? Karena dia tidak suka mendengar. Dia cepat untuk berkata-kata, cepat untuk marah, dan lambat untuk mendengar. Ya. Bagaimana reaksi kita kalau kita menghadapi orang yang marah? Ya. Kalau reaksinya seperti itu, yang bawah itu ya, ditinju sama seorang perempuan, lalu dia santai, sempat foto lagi ya, menghadap ke kamera. Itu yang ninju tambah kesel. Ya, ini tentunya bukan kisah nyata. Ya, hanya bagaimana dia, ya lucu-lucuan aja ya, dia ditinju, tapi dia tidak marah. Ya, itu juga sikap yang salah di dalam menghadapi orang marah. Saya pernah juga waktu sekolah dulu, saya tidak berbuat jahat, tetapi saya membuat orang yang marah tambah marah. Ya, saya dulu anak basket, ya. Waktu SMP, SMA juga anak basket. Jadi waktu main basket, saya lagi pegang bola, ketika berputar kena sikut, dan itu senior, kakak tingkat. Waduh, dia bilang, tunggu lu nanti katanya. Ya dasar saya ya, dasar degil juga. Oke, saya bilang gitu. Lalu dia kumpulkan senior-senior, ditungguin saya pulang sekolah. Ya, karena saya merasa santai, ngapain takut, orang dia kecil, saya tinggi, ya saya kurus dulu, kurus tapi tinggi. Cuman masih langsing ya, slim. Lalu pulang, sini lo, masih kelas 1 SMP. Saya bilang, iya kak. Lalu, tadi ngapa lu sikut gua? Enggak sengaja, saya bilang. Udah lu banyak ngomong, ditinju saya, pukulannya enggak, tidak menyakiti, tidak menyakiti. Ini cuman sikap saya bikin orang tambah kesel. Ketika saya ditinju, saya liatin lagi dia gini.
Wah, lu nantang lu katanya. Enggak, saya bilang, tinju lagi saya. Saya liatin lagi dia. Karena enggak sakit. Ya. Jadi itu juga sikap yang salah menghadapi orang marah. Orang tambah emosi. Akhirnya dia panggil lagi yang jagoan, senior saya yang jagoan. Wah, itu kena sekali lagi baru gelap penglihatan saya tapi enggak jatuh. Wah, langsung kunang-kunang. Itu mantap itu. Ya, mantap. Terasa betul-betul sampai 3 hari itu rahang masih susah buat makan. Ya, itu cara yang keliru menghadapi kemarahan. Harusnya kita, walaupun kita tidak melawan, tetapi gestur, gaya kita dengan orang yang lagi kesel, kita bikin orang tambah kesel. Ya, itu juga keliru. Ya, memang jangan ikut-ikutan marah, tetapi cara kita, istilahnya orang lagi gagal mengendalikan emosinya, kita jangan tambah-tambah bikin dia kesel. Ya, kita harus ngerem, jaga jarak, biar aman. Pada saat itu harusnya saya tahu udah ditungguin, harusnya saya masuk. Kalau perlu lapor sama guru. Ya, tapi saya dasar mungkin sok jago, bukan sok jago, sok kuat lah ya. Sok kuat. Mau ngerasain kepalan senior itu. Ya. Jadi firman Tuhan mengajarkan kita. Cepat untuk mendengar, ya, terutama firman Tuhan, ya. Lalu lambat untuk berkata-kata dan lambat untuk marah. Tetapi bagaimana saya ini sukanya ngomong, saya tuh nggak suka denger. Makanya saya cari pasangan yang suka denger, supaya ada yang siaran, ada yang pendengarnya. Ya, oke juga, tetapi berilah kesempatan saling berbicara dan saling mendengar. Walaupun kita 80%, beri dia 20%. Jangan kita terus yang ngomong, orang yang dengar terus. Ya, biar ada responnya bagaimana. Entah setuju, entah tidak setuju, beri kesempatan orang lain untuk berbicara. Dan beri kesempatan pada diri sendiri untuk mendengar. Lalu tadi di ayat ke-21 ya dikatakan, buanglah segala sesuatu yang kotor dan kejahatan yang begitu banyak itu dan terimalah dengan lemah lembut firman yang tertanam di dalam hatimu, yang berkuasa menyelamatkan jiwamu. Ya. Jadi dengan kita menerima firman Tuhan, bukan hanya menerima, tetapi dikatakan apa? Firman itu harus diterima dengan lemah lembut. Ya, artinya apa? Itu melibatkan kognitif yang kita tahu benar-benar dan juga melibatkan afektif dan juga hati kita dan juga nurani kita. Kita menerima kebenaran firman Tuhan. Ya, melalui pendengaran kita, melalui pembacaan kita, melalui tontonan kita. Ya. Ada banyak orang yang senang mendengar dan mengamini firman Tuhan kalau itu janji-janji yang enak. Ya. Aku tahu rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan masa depan yang penuh harapan. Amin, amin. Ya. Tetapi kalau dibilang, barang siapa mau ikut aku, dia harus pikul salibnya, sangkal dirinya, ikut aku. Amin, amin. Aminnya nggak kedengeran. Ya, ini seperti itu. Itu memang natur manusia. Tetapi melalui firman Tuhan ini kita diingatkan dan kita dinasihati agar apa? Latih kemampuan kita untuk menerima firman dengan lemah lembut. Semua firman, ingat, firman itu bermanfaat untuk mengajar. Jadi kalau firmannya itu pengajaran, kita terima. Menyatakan kesalahan, nah ini banyak yang gak terima. Wah, ini firmannya nyinggung-nyinggung dosa saya nih. Kenapa sih gak dosa dia aja? Ya, dosa dia udah minggu kemarin. Ya, minggu ini dosa kita. Ya. Banyak orang yang gak suka kalau firman mulai menyinggung dosa. Dan gereja tahu. Dan banyak hamba Tuhan juga tahu. Sehingga sebagian gereja, sebagian hamba Tuhan dengan sengaja memilih untuk tidak menyampaikan khotbah yang menegur dosa. Karena gak enak, memang gak enak ya. Ya, siapa sih yang senang ditegur? Apalagi ditegur dengan keras. Ya kan? Gak ada yang suka. Tetapi itulah fungsi firman Tuhan. Bukan hanya mengajar, tapi juga menyatakan kesalahan. Tetapi bukan hanya menyatakan kesalahan. Ya, memperbaiki kelakuan. Ada fungsi restorasi. Ada fungsi pemulihan.
Ada fungsi memperbaiki, transformasi, mengubahkan dengan progresif, dengan lebih baik lagi. Itu harus kita terima. Dan tentu mendidik orang di dalam kebenaran. Jadi Tuhan bukan hanya menyatakan dosa kita seperti alat scanning, ya, scanning di rumah sakit, biar ketahuan penyakitnya apa. Tapi bukan sekedar itu, firman Tuhan juga mengobati kita dan menolong kita supaya nggak sakit lagi, supaya nggak sakit yang sama lagi, ya. Nah, kita harus terima dengan lemah lembut. Ingat, ada ilustrasi bagaimana benih yang ditanam, ya, ada berbagai-bagai jenis tanah. Ya, tentu yang terbaik adalah tanah yang gembur, tanah yang subur. Jangan dulu mimpi berbuah. Kita lihat dulu, taman hati kita ini tanahnya subur, atau berpasir, atau berbatu-batu, atau batu semua. Ya, hanya kita yang tahu. Dan pasangan kita, ya, pasti tahu pasangan kita. Ya kan? Atau orang tua kita yang membesarkan kita, pasti tahu. Nah, maka mari kita lihat hati kita. Dan dikatakan firman Tuhan yang berkuasa menyelamatkan jiwa, pertama itu tertanam dulu. Setelah tertanam, firman Tuhan itu harus berakar. Setelah berakar, maka dia terus diberikan nutrisi dan bertumbuh menjadi pohon yang semakin besar. Dan pada waktunya dia akan berbuah. Dan buahnya nanti baik tidaknya tergantung dari awal ketika benih itu ditanam sampai kepada prosesnya menentukan hasil akhirnya. Makanya dikatakan disuruh terima firman Tuhan dengan lemah lembut, tertanam di dalam hatimu, berkuasa menyelamatkan jiwamu. Keselamatan itu anugerah, tetapi kita harus kerjakan keselamatan itu, bukan kita diam-diam saja. Tuhan mau kita juga ikut terlibat aktif, tapi bukan andil kita. Tuhan bantu, Tuhan mendampingi, tetapi Tuhan mau kita dengan sengaja, dengan pengertian yang benar, dengan kesadaran yang penuh, kita kerjakan kebenaran firman Tuhan. Itulah firman yang berkuasa menyelamatkan jiwa kita. Ya, itu proses seumur hidup. Ya. Kita pernah berbuah, tapi mungkin kita jatuh dalam dosa. Lalu kita mulai lagi dari awal. Kita kembali lagi dan itu terus berjalan terus. Ya, proses seumur hidup. It's a lifelong process. Ya, enggak pernah berhenti. Enggak ada kita mencapai titik di mana kita tidak perlu berproses lagi. Enggak ada. Itu akan terus berlangsung seumur hidup kita. Nah, ini yang seru. Bahwa banyak orang percaya menipu diri sendiri. Nah, ini yang menjadi tema kita. Menipu diri sendiri. Apa maksudnya? Kalau nipu orang gampang. Ya, maksudnya gampang dimengerti, oh menipu orang lain. Tapi menipu diri sendiri. Ya, sebagian tentu yang udah dewasa ngerti. Tapi yang remaja belum tentu tahu. Atau mungkin kita tidak benar-benar tahu. Tahu sebagian saja. Ya. Seringkali di dalam diri kita juga melakukan yang namanya self-talk. Ya. Berbicara kepada diri sendiri. Nah, itu tergantung kepada kejujuran kita kepada diri sendiri. Ya, kadang kita bilang saya tahu diri saya sendiri. Tidak semua diri kita sendiri kita tahu. Ada sisi-sisi yang kita juga nggak sadar. Orang lain melihat sisi yang kita nggak sadar itu. Ya, di dalam ilmu psikologi kan ada gitu juga. Ya, ada memang sisi di mana kita nggak tahu, orang lain yang tahu. Atau bahkan kita juga suka melakukan pembenaran kepada diri sendiri. Ya, menipu diri sendiri. Di firman Tuhan jelas kalimatnya. Kalau engkau mendengar, dalam arti mendengar dan mengerti ya. Tetapi enggak mau taat, enggak mau melakukan. Itulah yang disebut dengan menipu diri sendiri. Dan ini saya ambil foto persidangan. Ya, sekarang lagi musim persidangan. Kalau kita iseng buka TV, 2 minggu terakhir lah paling tidak ya. Buka TV, pasti ada persidangan. Entah lagi ajudan lah yang disidang,
entah ART lah yang disidang, entah keluarga korban, otaknya semua. Tiap hari sekarang pulang, ya kadang pulang dari gereja juga buka TV, pasti ada berita sidang. Ya. Kita seringkali juga melakukan sidang. Sidang secara imajinasi, sidang imajiner, ya. Tapi ini sidang lebih aneh daripada sidang yang itu, ya. Karena mulai dari terdakwanya, sampai penuntut umumnya, sampai pengacaranya, sampai hakimnya itu kita semua, ya. Kita semua pemerannya. Ya. Misalnya, saya kemarin nggak benar tuh cara saya memenangkan tender, misalnya. Wah, ini lagi sebagai apa? Penuntut umum. Kamu itu dosa kamu. Ya, saya dosa ya. Lalu apa? Pengacara. Ya, walaupun dosamu merah seperti kirmizi, bawa kepada Tuhan Yesus, beres semua. Ya, langsung hakim. Benar. Ya. Keselamatan bukan karena perbuatan, tapi karena anugerah. Maka diputuskan bahwa saya tidak bersalah. Tok tok tok. Haleluya. Bersih lagi dosanya. Ya. Jadi kita terdakwanya, kita penuntut umumnya, kita pengacaranya, kita hakimnya juga. Ya. Sadar nggak sadar kita seperti itu. Ya. Mungkin kita nggak persis seperti itu, tetapi kita melakukan pembenaran diri. Atau memaklumi diri sendiri. Ya saya memang begini, saya belum bisa meninggalkan dosa-dosa tertentu. Sebagian udah ditinggalin, tapi yang sebagian lagi terlalu indah untuk dilepaskan. Ya, karena banyak manfaatnya. Bagi saya, bagi hidup saya, bagi karir saya. Ya, seringkali kita melakukan bargaining itu. Kita tawar-menawar dengan dosa yang kita perbuat sendiri. Dan kita memutuskan, kita menjadi hakim. Bahwa ya nggak apa-apa, nanti kan ibadah minggu ada sesi pengakuan dosa. Tinggal saya ngaku aja dosa. Tuhan, saya dosa, ampuni lagi dong. Ya, kan tugas Tuhan mengampuni. Kalau nggak ada dosanya, mau ngampunin apa? Ya, nggak ada gunanya dong Tuhan mengampuni kalau saya nggak punya dosa. Maka saya yang bikin dosanya, Tuhan bagian pengampunannya. Ya. Waduh, ini bisa bahaya. Ya, maka kita harus sadar. Jangan menipu diri sendiri. Firman Tuhan itu memang mengajarkan, tetapi juga dosa-dosa kita itu ditelanjangi, dibukakan oleh Tuhan. Supaya apa? Bukan supaya tahu kita berdosa, iya, tapi lanjutannya lagi supaya kita berubah, ya, supaya kita bertobat. Nah, itu yang dimaksudkan dengan menipu diri sendiri. Kita harus jujur, ya. Jadikan Tuhan dan firman Tuhan sebagai hakim. Jangan kita yang jadi hakim, lalu kita yang putuskan vonisnya. Saya divonis tidak bersalah, karena semua sudah ditanggung oleh salib Kristus. Dosa-dosa yang sudah lewat, dosa-dosa yang sedang saya lakukan, dan dosa-dosa di masa yang akan datang. Waduh, serem. Ya, memang ada pelajaran teologi, ada kayak gitu. Tapi itu bukan untuk kita akal-akalin, karena kita ini terlalu apa? Kita ini hidup di dalam daging yang pikiran kita ada aja bandel-bandelnya. Ya, maka ketika membaca pelajaran, Tuhan mengampuni dosa dunia ini. Ya, penebusan di kayu salib itu berlaku untuk dosa yang sudah lewat, dosa sekarang, dan dosa yang akan datang. Itu kalau salah nafsirnya, kita bisa jadi orang paling munafik di dunia ini. Bahaya sekali. Maka firman Tuhan mengingatkan kita, jangan menipu diri sendiri. Di ayat berikutnya diajarkan bagaimana orang yang menipu dirinya sendiri laksana orang yang bercermin, dan setelah itu dia hanya sebentar dia lewat dan dia bahkan lupa bagaimana rupanya di cermin tersebut. Ya. Kalau kita beli cermin, cermin seperti apa yang ingin kita beli? Ya. Apakah cermin yang seperti yang bagian atas? Ya, kucing bercermin dia lihat singa. Wah, gagah saya raja hutan ya, padahal dia kucing rumahan. Makan kalau nggak dikasih nggak ada makan. Ya, ngelihat mangsa yang naturalnya nggak mau. Ya, kucing kan makannya tikus, itu kucing dulu. Kalau makan sekarang mau makanan dari supermarket ya, ada tikus lewat bodo amat. Ya, saya dikasih makan nanti. Apakah cermin yang seperti itu yang membesar-besarkan diri kita? Kucing
kaca jadinya macan, ya, atau singa. Atau gambar yang kedua, ya, wanita biasa, emak-emak, ya, ketika berkaca, wih, udah kayak foto model. Apakah cermin seperti itu yang kita cari? Atau yang bawah yang sebelah kanan? Ya, udah bagus-bagus, begitu lihat di kaca, serem banget. Ya, zaman saya dulu ada film Suster Ngesot, ya, film horor. Nah, apakah cermin seperti itu? Ya, cermin itu macam-macam ya, di dalam pelajaran dulu, waktu kita sekolah kan, ada cermin cembung, ada cermin cekung. Cermin cembung itu kaca spion contohnya, ya kan? Maka dia mengecilkan, jadi yang besar jadi kelihatan lebih kecil. Maka kondisi jalan yang belakang yang luas, banyak mobil, bisa masuk ke dalam cermin, bisa kita monitor. Kalau itu kacanya kaca datar, cermin datar, dia itu ya sebesar itu juga di cermin. Ya, maka spion pakai cermin cembung. Lalu di cermin cekung, wah itu bentuknya lebih aneh lagi, jadi membesar gitu ya. Nah, contohnya sendok. Ya, kalau nggak yakin atau lupa, nanti pulang sendok atau nanti makan di atas ya, pulang gereja, jangan makan dulu, ngaca dulu di sendok. Ya, bagian dalamnya bukan bagian punggungnya ya, bagian dalamnya untuk nyendoknya itu. Nah, pasti lain bentuk kita. Nah, cermin yang kita cari pasti cermin datar. Ya. Karena apa? Karena dia apa adanya. Ya. Kalau ada bekas jerawat, dia tetap akan ada bekas jerawat. Beda dengan HP kita ya. Nggak ada jerawatnya, nggak ada bekas jerawatnya. Karena udah ada proses beautifikasi. Ya. Beda. Bagaimana perilaku kita saat bercermin? Kita bercermin pasti kepingin tahu yang benar dong. Ya, wah sisiran saya mencong nih. Jangankan jemaat, pendeta aja ke sini pasti ke toilet. Ya, belum tentu dia perlu toiletnya, dia perlu cerminnya. Kalau di gereja begini kan malu dong sama jemaat. Wah, pendeta mikirin hal-hal duniawi. Wah. Tapi kalau di toilet orang nggak lihat, ya. Ngaca dulu, wah udah rapi nih, udah rapi. Begitu lewat, udah jalan, oh udah mau balik. Tadi saya lupa, belum saya lihat tadi. Oh udah, oke, sip. Ya, kita suka bercermin supaya tahu aslinya. Ya, biasanya wanita lebih sering bercermin daripada laki-laki. Menurut penelitian, katanya ya rata-rata wanita bercermin 8 hari sekali. Saya sih nggak yakin. Lebih daripada itu. Ya. Laki-laki aja bisa segitu. Apalagi wanita, tiap kali kita ke toilet, mampir lihat cermin. Kita masuk kamar tidur, mau ke tempat tidur pun mampir dulu di cermin. Iya kan? Baik itu mau dandan ataupun membersihkan riasan. Ya, mau ke gereja aja bisa sejam di cermin. Ada eyeliner lah, ada blush on lah, ada itu. Belum lagi suaminya disuruh ikut. Pak, lihat dulu Pak, udah pas belum? Ya, ada kadang suruh sleting dari belakang, lihat di cermin. Ya, kita perlu cermin yang apa adanya. Nah, bagaimana kalau kita lupa penampilan kita setelah bercermin? Atau ada hal yang kita lupakan, tadi belum saya cek di cermin. Apa yang kita lakukan? Kembali lagi, bercermin lagi. Begitu juga firman Tuhan. Kita ngecek kehidupan kita itu, bercermin hidup kita itu di firman Tuhan. Kita baca ayatnya. Ya, wah ini udah benar nih, yang saya nih udah pas nih dengan firman Tuhan. Wah, hidup saya yang ini belum pas nih dengan firman Tuhan. Udah, habis itu kita kerjakan hal lain. Kita lakukan kesibukan kita biasa. Lalu lupa saya, yang itu belum saya cari ayatnya, cari lagi. Nah gitu. Ya kalau kita lupa setelah ada cermin, kita balik lagi ke cermin. Begitu juga kita bercermin kepada firman Tuhan. Berulang-ulang, setiap hari, sesering mungkin. Supaya apa? Supaya kita mendapatkan jawaban yang apa adanya. Ya. Cermin itu tidak berdusta. Dia menampilkan apa adanya. Nah, kemudian dikatakan di ayat ke-25 bagaimana barang siapa meneliti hukum yang sempurna ya dan sungguh-sungguh melakukannya ia akan berbahagia oleh perbuatannya. Nah, tentu meneliti hukum ini bukan hukum pidana, hukum perdata. Ya, ini adalah kata lain dari firman Tuhan. Taurat Tuhan, hukum Tuhan, ketetapan Tuhan, peraturan Tuhan, itu semua berbicara adalah sinonim akan firman Tuhan. Ya. Nah, orang yang gemar akan firman Tuhan akan enggak lagi
merasa tersinggung kalau firman Tuhan menegur dia. Bahkan sebenarnya yang ada di pikirannya bukan firman Tuhan menyinggung, tapi firman Tuhan itu memerdekakan, membebaskan. Maka ketika hidup kita diubahkan, ketika kita dimampukan untuk hidup suci, bukan karena kita yang kuat seperti superhero, kuat mematahkan, memutuskan rantai, tidak. Bukan karena kekuatan diri, tetapi karena firman Tuhan yang mengoreksi, dan ketika kita memberi diri untuk dikoreksi, dan kemudian kita mengikuti apa yang diperintahkan oleh firman Tuhan, maka belenggu dosa akan dipatahkan, dan kita akan berbahagia yang sejati. Bukan bahagia kamuflase, bukan bahagia karena tugas, karena profesi, tugas saya untuk senyum. Ya, saya orang marketing, harus senyum. Ya, bukan karena tugas, tetapi itu memancar keluar karena hati kita ini udah nggak ada beban. Hati kita ini sukacita sejati. Ya, walaupun mungkin sedang menghadapi krisis, menghadapi tantangan, menghadapi ancaman, tetapi dari dalamnya itu terus terpancar kebahagiaan. Wah, luar biasa. Itu orang yang bukan hanya mengerti dan menguasai firman Tuhan, tetapi orang yang dikuasai oleh firman Tuhan. Dia akan berbahagia. Dan dikatakan bahwa taat pada firman Tuhan bukan hanya aspek kognitif, kita mengerti dan kita setuju akan ajaran firman Tuhan, tetapi harus termanifestasi, harus diwujud nyatakan, ya, harus diaplikasikan, diterapkan. Ya, ayat 26 dan ayat 27 memberikan beberapa hal. Mengekang lidah. Kembali lagi tadi. Nanti masuk pasal 3 lidah lagi, kembali lagi. Ya, sangat praktis. Mengekang lidah. Jangan sampai kata-kata kita begitu kita buka mulut, yang keluar itu anak panah semua, syung, nembak sana sini, nembak sana sini. Kita latih, ya, buka seperlunya, ya, hal-hal yang baik. Kalau kita udah mulai aneh-aneh pikiran, kita mulai emosi, tutup dulu, ya, tutup dulu, resleting mulut kita. Ya. Kemudian apa? Mengunjungi yatim piatu. Kemudian mengunjungi janda-janda miskin. Jadi ini orang-orang yang vulnerable, orang-orang yang rentan di dalam kehidupannya. Ya, dari zaman dulu sampai zaman sekarang, anak-anak yatim piatu diperhatikan. Jangan sampai orang Kristen kalah memperhatikan orang-orang yatim. Maka ini bisa menjadi satu perenungan bagi kita. Ketika kita merayakan Natal, apakah kita membuat selebrasi besar-besaran? Ada banyak gereja membuat selebrasi bahkan sampai habis-habisan. Disuruh janji iman. Supaya apa? Supaya mewah dan megah. Supaya Tuhan dipermuliakan. Padahal Tuhan bilang, kunjungi yatim piatu. Bukan untuk selfie. Berikan bantuan seberapa yang engkau bisa. Berikan bantuan kepada janda-janda miskin. Bahkan di Alkitab itu sindiran yang luar biasa. Janda miskin memberi dari kemiskinannya. Semua yang ada padanya dia berikan. Sebagai persembahan kepada Tuhan. Dan Yesus memujinya. Dia memberikan lebih besar dari semua orang-orang yang ada di situ. Karena yang lain memberi dari kelimpahannya. Tetapi janda itu memberi dari kekurangannya. Bahkan semua yang ada padanya. Ya, itu sebuah tamparan yang luar biasa. Yang kiranya menggugah hati kita. Mengguncang nurani kita. Supaya kita mengoreksi diri. Supaya kita memberi diri untuk diubahkan oleh firman Tuhan. Dan seraya menjaga diri. Supaya jangan lagi jatuh di dalam dosa. Dengan kata lain, menjaga kekudusan hidup. Holy living. Ya, tidak ada yang sempurna. Tapi harus diusahakan dengan sungguh-sungguh. Supaya kita kelihatan progresnya. Ya, kelihatan. Pertobatan itu sekali lagi, kalau hanya di pikiran, di hati, orang gak bisa lihat. Kita gak bisa saksikan. Orang harus sesuatu yang visible. Yang bisa dilihat, yang jelas kelihatan. Karena itu kita perhatikan sekeliling kita.
Mungkin ada banyak orang atau ada orang yang sedang menunggu pertolongan dari kita. Nggak usah mikir yang jauh-jauh. Mungkin tetangga kita, mungkin pasangan anak kita, sudah lama kita kurang komunikasi. Ya, pasangan kita, mungkin kita juga bisa membantu ART, asisten rumah tangga, apapun. Ya, apapun. Sebagai manifestasi, sebagai bukti yang bisa dilihat. Ya, bahwa kekudusan, kebenaran, buah roh bukan soal hanya sikap dan pikiran, tetapi itu kelihatan di dalam hidup kita hari lepas hari. Mari kita bukan hanya tidak menipu orang lain, tetapi juga tidak menipu diri sendiri. Dan terutama tidak menipu Tuhan. Kira Tuhan menolong kita untuk boleh terus menjalani kehidupan keberimanan kita, mengiring Tuhan, sehingga semakin hari kita semakin hidup kudus dan berkenan di hadapan Tuhan. Kira Tuhan menolong kita. Mari kita berdoa.